Oke semuanya, jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan materi kemarin, yaitu membuat simple application using NetBeans and MySQL database. Jadi pada video kemarin itu kita sudah buat database-nya, kita sudah membuat database dengan nama data MHS ya, nama data mahasiswanya, nama database-nya. Nah sekarang pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan lagi, yaitu membuat file koneksi. Jadi untuk mengkoneksikan XMPP atau MySQL kita yang ada di php-myadmin sama NetBeans-nya, kita harus membuat sebuah kelas gitu ya, yang dengan nama kelas koneksi. Nah sebelumnya seperti biasa kita harus hidupkan dulu XMPP-nya. Kita harus on-kan dulu XMPP-nya di sini. Nah, di sini jangan lupa di start. Ya, di start dia, kemudian nah kalau sudah, pastikan dia sudah start di sini. Kalau sudah, kita bisa minimize. Nah, di sini saya akan buat sebuah project baru. Dan di sini teman-teman bisa memilih kalau kalian menggunakan NetBeans yang versi 12 ke atas. Nah, nanti di bagian kategorisnya ini kalian pilih Java with N. Kemudian setelah ini dipilih, kalian pilih yang Java application ya, Nah, ini kita klik next saja. Terus di sini namanya saya ganti jadi simple app ya. Oke, sorry. Mana dia? Ke gini dia ya. Saya ulang lagi deh. Cek Java application, next, simple app. Kasih nama simple app di sini. Oke, kita klik finish. Nah, kalau sudah, dia akan muncul kelas seperti ini ya. Dan kita akan buat di dalam package simple app-nya ini. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini saya akan ganti filenya ini itu menjadi koneksi ya. Jadi saya rename dia namanya jadi koneksi di sini. Sebelumnya saya perbesar dulu biar kelihatan. Oke, di sini saya akan mengganti nama filenya, itu saya rename jadi koneksi. Klik kanan, pilih properties, kemudian kalian pilih bukan properties ya, klik kanan, kemudian pilih refactor, kemudian rename di sini. Nah, kita ganti dia namanya jadi koneksi. Koneksi ya, koneksi. Oke, nah kalau sudah, kita refactor. Nah, di sini otomatis file .java tadi menjadi koneksi di sini. Nah, di sini ada void main-nya ya. Jadi selanjutnya di dalam void main ini, di sini ada void main-nya, berarti ini bisa di run ya. Kalau dia ada void main, berarti dia bisa di run. Nah, di sini saya akan menambahkan sebuah exception handling dengan tipe throws, class not found, exception. Nah, ini materi exception handling. Nah, baru di sini saya buat sebuah variabel dengan nama koneksi on gitu. Di sini dia null. Nah, dia akan error di sini karena connection ini adalah sebuah kelas yang harus diimport dari package bawaannya Java ya. Nah, ini bisa berubah-ubah. Kalian bisa pakai koneksi mungkin di sini. Nah, itu boleh, cuman biar beda saya pakai di sini connection, artinya kata connection. Nah, ini kita import dulu. Oke, jadi di sini setelah saya klik, jadi kalau muncul error seperti ini nggak usah khawatir. Di sisi kirinya, kalau kita menggunakan NetBeans ini, dia biasanya ngasih referensi kira-kira errornya itu apa gitu ya, apa solusinya kalau muncul error seperti ini. Ini artinya kita harus mengimport class connection dari java.sql ya, package java.sql. Ini kita klik aja yang paling atas.
Jadi otomatis dia akan membuatkan sebuah sintaks import di sini, import java.sql.connection. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah variabel driver dari string driver di sini. Terus kita masukkan dia string MySQL dbc driver ya, jangan lupa titik koma. Nah, nanti sintaksnya ini nama drivernya kita akan menggunakan driver MySQL di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita buat URL-nya, URL dari database kita ya, string URL dbc MySQL slash localhost 336. Ini portnya ya, 3306. Ini adalah port MySQL saya. Ini kalau nggak salah database-nya data MHS. Kalau enggak, saya akses dulu di sini. Localhost ya. Nah, di sini adminnya. Saya cek dulu database-nya, saya lupa sama nama database-nya apa gitu. Biar nggak salah ya, DTMHS ya, nama database-nya DTMHS. Ini database yang kita sudah buat di video sebelumnya, DTMHS. Berarti saya balik lagi ini ke NetBeans-nya. Ini ya, ini nama database-nya DTMHS. Selanjutnya kita masukkan string usernya, jadi usernya di sini adalah root, kemudian string pass, jadi kita masukkan user MySQL kita secara default kita kasih nama root, untuk passnya kita kosongkan, password ini untuk password MySQL kita kosongkan saja. Oke. Nah, jadi kalau sudah, kita masukkan clause try di sini untuk ngecek dia errornya gitu. Kalau dia berhasil, ya kita cek di sini class .forName, class forName di sini kita ambil dari driver, kemudian connection di object connection, ini namanya object ya, ini class connection, ini objeknya connection ini kita ambil dengan driver manager get connection. Oke, dimasukkan URL user sama pass, jadi dia otomatis akan buatin kita system out print line, kasih tulisan koneksi berhasil di sini, jadi fungsinya biar tahu kalau dia berhasil apa enggak connect ya. Nah, kalau sudah try, kita catch di sini, catch ya. Nah, di dalam catch-nya kita kasih SQL exception. Ini dia akan error import biasanya. SQL exception add import, kita import aja. Selanjutnya sysout. Nah, ini bisa kita buat koneksi gagal. Oke. Nah, kalau sudah, ini adalah keseluruhan file koneksinya ya. Ini adalah file koneksinya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita coba untuk run. Jelas ini bisa di run karena dia ada void main ya. Kita run. Oke. Jadi ternyata muncul error di sini. Errornya adalah katanya di sini dikatakan bahwa drivernya tidak ditemukan. Kenapa? Karena kita belum import ya. Kita belum mengimport ini drivernya. Jadi kita harus import dia di dalam library sini.
Kalau teman-teman lihat di sini, di library sini itu belum ada MySQL. Ya, sehingga harus diimport terlebih dahulu. Untuk konektornya itu teman-teman bisa browsing, bisa cari di Google, itu ada kok, tinggal cari aja MySQL connector gitu bisa. Atau nanti filenya ini saya sertakan juga di kolom deskripsi, teman-teman bisa langsung download ya. Oke, saya import dulu. Di sini kita tinggal cari aja folder libraries. Dari folder libraries ini kita klik kanan, kemudian pilih add jar or folder. Ini kita klik. Diklik aja, itu ditunggu, emang agak lama. Nah, di sini saya ada MySQL connector Java 5.1.23 di sini. Saya menggunakan yang versi 5 ya. Kita klik open. Nah, jadi otomatis teman-teman bisa lihat di sini. Di sini artinya konektornya sudah ada ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, nah di sini sudah ada konektor artinya MySQL konektor Java 5123.jar. Nah, ini yang fungsinya adalah untuk menghubungkan NetBeans ini ke MySQL kita, database kita. Sekarang kita akan coba jalankan dulu. Kita coba run lagi, run file, diklik kanan aja, pilih run file. Oke, di sini muncul tulisan koneksi gagal. Nah, jadi kelihatan jelas ya, kalau dia gagal, dia akan muncul tulisan koneksi gagal. Kalau berhasil, harusnya koneksi berhasil ya, berarti ada kegagalan. Nah, kalau sekarang kan jelas ya. Jadi dia sudah connect ke SQL-nya, tapi di sini belum mau ke database-nya. Kemungkinan saya ada salah sintaks di sini. Nah, ini ya sepertinya ya, di URL-nya. URL saya salah, itu harusnya JDBC, jadi kurang C-nya di sini. Ya. Sekarang kita coba jalankan lagi. Kita run lagi, seharusnya sih sudah berhasil. Oke, koneksi berhasil ya. Nah, kalau di sini muncul tulisan koneksi berhasil, tadi kan gagal ya, sekarang jadi berhasil. Ini bisa kita simpulkan bahwa NetBeans kita itu sudah connect ke database MySQL kita. Ya, jadi aman. Jadi sekarang kalau kita mau insert data dan sebagainya, akses data itu sudah bisa di NetBeans ini melalui database kita. Kita bisa mengambil data dari database, membaca data dari database, menginputkan data atau menambahkan data ke dalam database, update data maupun menghapus data yang ada di dalam database dengan menggunakan NetBeans. Oke, jadi sudah bisa ya. Jadi awalnya koneksi gagal, sekarang jadi koneksi berhasil. Karena saya tadi ada typo di sini. Kurang huruf C, harusnya JDBC bukan JDB ya. Oke, itu kira-kira untuk koneksi. Jadi untuk materi selanjutnya kita mulai buat formnya ya.